Sebagian dari kita ketika mendengar bahwasannya wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Mungkin terdengar biasa saja, hanya pengetahuan agama pada umumnya. Namun, bagi sebagian kita yang mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, ini suatu hikmah, suatu pelajaran, suatu sejarah yang luar biasa. Seolah kita benar-benar tepat sekali Tuhan menurunkan surat Al-Alaq yang pertama kali turun. Di antara banyaknya wahyu, yang pertama kali turun justru surat Al-Alaq ayat 1-5. Mengapa demikian? Ini menjadi argumentasi, menjadi hujah, menjadi dalil bahwasanya Al-Quran ini adalah kalam Tuhan. Al-Quran ini mustahil dari manusia. Kenapa demikian? Lihat saja, perintah ayat pertama dalam surat Al-Alaq itu perintah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Tuhan menurunkan wahyunya lewat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, menyuruh kepada Nabi Muhammad dengan Iqra, memberi perintah dengan Iqra, bacalah. Dan kita lihat apa yang dijawab, apa jawaban Nabi Muhammad SAW. Beliau sontak secara natural menjawab, "Ma ana biqori." Saya tidak membaca. Bahkan sampai 3 kali, "Iqra ma ana biqori." Saya tidak membaca. "Iqra," bacalah, "ma ana biqori." Kenapa demikian? Ini untuk membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad itu nabiyun ummi. Nabi yang tidak membaca juga tidak menulis selama hidupnya. Jadi selama 40 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, sejarah panjang beliau itu tidak ada sedikit pun sejarah atau kesaksian manusia bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah membaca atau menulis atau belajar dan lain-lain. Kita semuanya tahu sejarah Rasulullah itu selama 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Rasulullah itu hanya sibuk berdagang bersama pamannya, kemudian berbisnis gitu, dagang sama-sama gitu kan. Remajanya juga dagang, kemudian pernah mengembala, kemudian membantu masyarakat sekitar, bersosialisasi dengan baik, dan tidak ada sejarahnya sedikit pun Rasulullah itu pernah belajar kepada satu guru atau membaca satu kitab atau menghafal, tidak ada. Jadi seolah-olah Iqra ini membuktikan sejarah panjang Rasulullah itu tidak membaca dan tidak menulis. Jadi Allah ingin meyakinkan bahwasanya ini loh, Muhammad ini yang diturunkan wahyu kepadanya itu adalah hamba Allah yang tidak membaca juga tidak menulis, tidak belajar apapun selama hidupnya. Maksudnya tidak belajar yang berkaitan dengan bacaan, tulisan, hafalan atau kitab-kitab sebelumnya, tidak. Tapi hanya seperti manusia biasa pada umumnya, menjalani kehidupan, bersosialisasi dengan baik, dan sejarah hidupnya tercatat dengan baik. Tidak ada keburukan-keburukan yang berasal dari Nabi Muhammad. Dia manusia normal pada umumnya, berbuat baik, jujur, bahkan sampai dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Makanya ketika Al-Quran turun, ini untuk membuktikan menjadi hujah pertama, bahwasanya Quran ini yang diturunkan kepada Muhammad, ini mustahil dari sisi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad selama hidupnya tidak menulis, juga tidak membaca. Maka referensi dari mana yang dia datangkan untuk mendatangkan Al-Quran yang begitu banyak, yang mana jumlahnya 6.236 ayat. Tidak mungkin. Yang mana nanti di Al-Quran itu ada sejarah dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Solih, Nabi Ibrahim, semuanya tercatat. Lalu dari mana Muhammad mendapatkan referensinya? Bisa tahu sejarah-sejarah masa lalu. Bahkan dalam Al-Quran diceritakan kisah-kisah yang akan terjadi peristiwa-peristiwa pada masa depan. Bagaimana seorang Muhammad yang tidak membaca juga tidak menulis bisa mendatangkan semua itu? Sedangkan dalam keilmuan, itu ketika kita ingin mendatangkan sebuah tulisan atau karangan atau karya tulis, kita harus membutuhkan referensi yang jelas. Namun Muhammad ini tidak ada referensi dalam hidupnya, maka mustahil Al-Quran datang dari Muhammad. Seolah Tuhan ingin menegaskan bahwasanya perintah membaca ini menegaskan bahwasanya Muhammad ini tidak membaca dan tidak menulis. Dan di balik perintah membaca ini adalah hikmah yang luar biasa. Ini baru sebagian kecil
yang kita ketahui. Lalu kenapa jika ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq, mengapa surat yang pertama kali tercantum dalam Al-Quran justru Al-Fatihah? Ketika kita bertanya demikian, maka jawabannya pun akan membuat kita, wow, luar biasa. Ternyata ada korelasi yang luar biasa, korelasi yang sangat erat antara ayat pertama yang turun dengan ayat pertama yang tercantum dalam mushaf Al-Quran. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka surat pertama dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Korelasinya adalah ketika Tuhan memerintahkan kepada Nabi Muhammad menurunkan ayat pertama dengan perintah membaca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, maka ayat pertama yang tercantum dalam Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika Tuhan memerintahkan untuk membaca, bacalah dengan nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Tuhanmu adalah Allah. Jadi Tuhan menamai zatnya dengan nama Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk membaca dengan nama Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru dua hikmah yang kita pelajari dari turunnya Al-Alaq beserta mengapa ayat yang pertama dalam Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Belum lagi, di dalam lafaz bismillah ini, kenapa di antara banyaknya sifat Tuhan justru Allah memilih dua sifat tersebut. Ar-Rahman Ar-Rahim mengiringi namanya. Di antara banyaknya sifat, justru Allah memilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentu ini ada hikmah yang luar biasa lagi. Jika kita membaca pelajaran-pelajaran, membaca literasi tafsir, kita akan menemukan makna yang luar biasa. Kenapa setelah Allah menyebutkan namanya Bismillah, Allah mengiringi namanya yang agung dengan kedua sifat tersebut, tidak dengan nama-nama yang lain. Dan mengapa setelah itu ayatnya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini juga ada hikmahnya betul. Setelah saya pelajari ini benar-benar luar biasa. Dan setelah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengulanginya lagi, Ar-Rahmanir Rahim, baru setelah itu Malik Yaumiddin. Mengapa ayat setelah Alhamdulillah itu Ar-Rahmanir Rahim, tidak Malik Yaumiddin, dan di situ ada hikmah yang luar biasa. Jadi bagi sebagian kita yang mendengar ayat tersebut mungkin biasa saja, tapi bagi sebagian orang lain yang mempelajari tentang Al-Quran, itu mengandung hikmah yang luar biasa. Jadi setiap huruf dalam Al-Quran, satu hurufnya itu mengandung pelajaran yang luar biasa. Dan insya Allah kita lanjut, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.